Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Putra Arfiansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek algoritma dan pemrograman lanjut saya tentang algoritma perpustakaan menggunakan OOP inheritance dan overriding. Untuk step pertama dimulai dengan membaca dataset buku dengan menggunakan library Pandas. Selanjutnya selanjutnya menginisiasi kelas parent yakni perpustakaannya dengan kelas purpose. Untuk kelasnya sendiri berisi init sebagai inisiator utama, inisiator variabel pertama yang memiliki variabel nama perpustakaan, yakni perpus name, email perpustakaan, employees eh, yang terdiri dari anggota perpustakaan, dan pinjaman buku untuk anggota. Selanjutnya, fungsi menambahkan anggota dengan input masukkan nama depan, nama belakang, nomor telepon, dan peran jika mahasiswa atau dosen. Dan penggunaan lower untuk lowercase tidak agar tidak error saat menginput uppercase atau huruf kapital. Jika role-nya adalah jika anggota yang ditambah adalah mahasiswa, maka akan dilempar ke kelas child class-nya, yakni kelas mahasiswa yang dimulai dengan init yang sudah ditambah dari awal, yang di sini, yang ditambah anggota dengan nama depan first respon dan role-nya. Lalu setelah itu akan dikembalikan ke fungsi mahasiswa, yakni nama penuh mahasiswa, nama panjang, dan nomornya. Selanjutnya jika memilih opsi dosen, maka akan dilempar ke chat kelasnya yang ini. Untuk fungsinya sebenarnya sama dan fungsinya sama dikembalikan ke sini, ke self employees. Selanjutnya yakni fungsi untuk pinjam buku atau peminjaman buku dengan jika tidak ada anggota yang didaftarkan di awal, maka akan mengembalikan print belum ada anggota yang terdaftar, dan jika sudah ada maka fungsinya akan menuju ke input anggota mana yang akan mendaftar, yang ingin meminjam buku dengan mencari dari anggota namanya. Selanjutnya jika anggotanya tidak ada maka akan di print anggota tidak ditemukan. Selanjutnya jika tidak jika anggota ditemukan maka buku yang ingin dipinjam berdasarkan data setting ini akan terbaca dengan input juga. Jika ada, maka akan menghapus bu- dataset yang di sini, dan jika tidak ada, bukunya maka akan mengembalikan fungsi, yakni buku yang ingin dipilih sudah tidak ada atau sudah dipinjam. Lalu untuk pengembalian buku, sama seperti peminjaman buku, jika tidak ada anggotanya, maka akan mengeluarkan print belum ada anggota yang terdaftar, dan jika sudah ada maka akan meminta input anggota mana yang ingin mengembalikan buku, dan jika tidak ada di sana anggotanya maka akan melanjutkan ke print anggota tidak ditemukan. Lalu selanjutnya bukunya akan diinput sesuai buku apa yang ingin dikembalikan, dan jika bukunya ada di buku pinjaman yang di sini yang di dev init, maka maka bu- maka akan dikembalikan bukunya, dan jika tidak ada maka buku yang dimaksud tidak ditemukan dalam pinjaman anggota. Lalu fungsi untuk menghapus anggota jika ingin dihapus dengan fungsi not, atau jika tidak ada jika tidak ada anggotanya maka akan mengeluarkan print belum ada anggota yang terdaftar, dan jika ada maka akan meminta input nama anggota yang ingin dihapus.
lalu akan mencari menggunakan self.find, dan jika anggotanya tidak ada, maka akan mengeluarkan statement anggota tidak ditemukan. Dan jika ada, maka akan menghapus anggota menggunakan put remove anggota. Selanjutnya untuk menampilkan anggota, selanjutnya eh, fungsinya sama semua. Lalu untuk fungsi utama dari menunya adalah tambah anggota, pinjam buku pengembalian anggota, dan tampilkan daftar anggota serta keluar. Dan jika pilihan pertama dipilih, maka akan kembali ke dev tambah anggota yang di sini, dan seterusnya hingga poin ketiga. Untuk menampilkan daftar anggota, jika anggota tidak ada, maka akan melakukan statement belum ada anggota yang terdaftar. Dan jika ada, maka akan menampilkan seluruh anggota yang sudah terdaftar. Jika memilih pilihan kelima, maka akan mengeluarkan output keluar dari sistem terima kasih dan sistemnya akan selesai. Dan jika mengeluarkan opsi di luar pilihan angka 1 sampai 5, maka akan mengeluarkan statement pilihan tidak valid dan masukkan opsi yang benar. Untuk perpusnya sendiri, memiliki variabel nama perpustakaan UPN dengan emailnya adalah kontak@upn.jatim, kontak@upnjatim.ac.id. Lalu untuk menu utamanya kita mau memanggil main menu dengan push. Lalu sebagai outputnya seperti ini. Sebentar. Nah, jika memilih opsi satu, maka akan menambahkan anggota baru sesuai dengan tab yang tambah anggota, sesuai dengan first slash, misal Muhammad, Nabil, nomor telepon 08. Lalu peran mahasiswa, maka akan melempar ke child class mahasiswa dengan penambahan anggota. Jika ditampilkan, jika ingin menampilkan anggota yang ada, maka memilih opsi nomor 4, tertera nama Muhammad Nabil dengan nomor telepon sesuai yang ada. Lalu jika ingin meminjam buku, kita memilih peminjam dulu, yakni yang ada dalam Muhammad Nabil. Nah, karena ini typo, maka anggota tidak ditemukan. Maka diulangi lagi ke peminjam buku Muhammad Nabil. Nah, karena Muhammad Nabil adalah member dari perpustakaan, maka fungsinya akan diteruskan ke judul buku yang ingin dipinjam. Untuk bukunya, saya ambil contoh The Hobbit sesuai dengan dataset yang ada. Maka dengan ini Muhammad Nabil sudah meminjam buku The Hobbit dan masuk ke self pinjaman underscore buku. Namun karena di sini kodenya tidak real time, maka dalam script code-nya tidak tertulis. Itu soal nomor satunya, yakni ada berapa kelas dalam program yang telah Anda buat, maka terdiri atas 3 kelas, yakni perpus, mahasiswa, serta dosen. Untuk nomor 2, mengapa Anda membuat kelas? Karena karena untuk mengatur sebuah fungsi dosen dan mahasiswa serta menambah metode khusus. Nomor 3, kelas tersebut memiliki objek dari kelas tersebut bertujuan untuk menyimpan data seperti apa, yakni untuk perpusnya sendiri ya, menginput nama perpus, email perpus, dapat daftar anggota perpus, serta buku. Untuk mahasiswa dan dosen
hanya identitas dari mahasiswa dan dosen tersebut, yakni nama lengkap mahasiswa atau dosen, nomor dan buku pinjaman. Selanjutnya nomor 4, berikan contoh objek dari masing-masing kelas yang Anda buat. Maka pilihan nomor 4, kita perlu menambah anggota dulu. Ini adalah objeknya, yakni terdapat di daftar anggota. Untuk objeknya sendiri adalah berupa daftar anggota perpustakaan untuk kelas mahasiswa dan dosen, dan untuk kelas perpustakaan, objeknya berupa fungsi. Lalu, apakah ada inheritance pada kode program Anda? Ada, dibuktikan dengan adanya variabel penghubung di dalam kelas, yakni mahasiswa dengan kurung fokus dan dosen dengan kurung fokus sebagai jam. Jika sudah untuk soal nomor 7, jika sudah seperti itu, jelaskan perbedaannya jika kedudukan kelas parent dan child ditukar. Jika kelas parent dan child ditukar, maka logika dari programnya akan berubah dan ada kemungkinan kodenya akan error serta perubahan logikanya akan lebih sulit lagi karena memang inti dari programnya tersebut adalah sistem perpustakaan, dan mahasiswa, kelas mahasiswa dan dosen hanya sebagai child class yang menghubungkan, yang tidak sekompleks dengan kelas perpus. Berikut presentasi saya mengenai kami ini. Terima kasih, apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.